Perkenalkan, saya Indah Masiska dengan NIM B119153, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bab 3 tentang domisili atau tempat tinggal. Apa sih domisili itu? Lalu, apa perbedaannya dengan alamat atau tempat tinggal? Lalu, bagaimanakah contoh kasus dari domisili ini? KUH Perdata terdiri atas 4 bagian, yaitu buku ke-1 tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada hukum Belanda. Kemudian berdasarkan Stadsblad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlich Wetboek atau BW atau disebut KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing. Namun berdasarkan pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia atas asas konkordansi. Asas konkordansi ialah asas persamaan sistem hukum. Diberlakukan sistem hukum di negara yang dijajah sama dengan sistem hukum di negara penjajah. Menurut KBBI, domisili yaitu tempat kediaman subjek hukum, orang atau badan usaha yang sah, atau diartikan sebagai tempat tinggal yang sah. Menurut Prawiro Hamijoyo dan Pohan, istilah domisili diartikan sebagai tempat seorang yang selalu hadir dalam kaitannya melaksanakan hak dan kewajiban seorang individu. Domisili memiliki 2 bentuk, yaitu terikat atau wajib, di mana tempat tinggal tidak tergantung pada orang, tetapi dikarenakan adanya hubungan dengan orang tersebut. Jenis-jenis tempat tinggal. Dilihat dari terjadinya peristiwa hukum, tempat tinggal dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu tempat tinggal yuridis, terjadi karena peristiwa hukum, kelahiran, perpindahan, biasanya dibuktikan dengan KTP atau bukti-bukti lain. Tempat tinggal yuridis adalah tempat tinggal utama. Yang kedua, tempat tinggal nyata. Tempat tinggal nyata terjadi karena peristiwa hukum keberadaan yang sesungguhnya. Umumnya dibuktikan dengan kehadirannya selalu di tempat itu. Nah, misalnya seperti seorang mahasiswa yang memiliki KTP Jambi sedang mengadakan KKN di sebuah desa di Muarabungu. Tempat tinggal pilihan terjadi karena peristiwa hukum dalam membuat sebuah perjanjian. Biasanya dibuktikan dengan akta otentik. Misalnya, dalam suatu perjanjian ditentukan bahwa tempat yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Jambi. Tempat tinggal ikutan terjadi karena peristiwa keadaan status hukum seseorang yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, tempat tinggal istri sama dengan tempat tinggal suami, pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Arti penting tempat tinggal bagi seseorang atau badan hukum adalah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, tentuan status seseorang dalam lalu lintas hukum, dan berurusan dengan pengadilan. Tempat tinggal itu menentukan apakah seseorang itu terikat untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum. Tempat tinggal itu juga menentukan apakah seseorang itu dalam ikatan perkawinan, apakah ia dalam keadaan dewasa, berwenang berbuat, dan sebagainya. Tempat tinggal juga menentukan apakah seseorang berurusan di pengadilan negeri atau pengadilan agama yang berwenang. Dalam hukum, domisili berkaitan dengan kepastian hukum terkait hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk menentukan di mana seseorang harus melakukan perkawinan.
Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak. Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Kepastian untuk menentukan di mana subjek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan. Yang ketiga, kepastian untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa terhadap subjek hukum tersebut. Dalam HIR, pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam suatu wilayah hukum di mana penggugat atau tergugat berdomisili. Menurut pandangan sarjana hukum, domisili umumnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Domisili sesungguhnya atau Eigentliche Wohnplatz. Domisili sesungguhnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, domisili sukarela atau mandiri. Domisili sukarela atau mandiri yaitu tempat tinggal yang tidak terikat atau tergantung pada orang lain. Artinya, ia bebas untuk menentukan tempat tinggalnya sendiri. Domisili ini biasanya dibuktikan dengan KTP. Yang kedua, domisili wajib atau terikat. Domisili wajib atau terikat yaitu tempat tinggal orang lain. Orangnya dapat dikatakan mempunyai domisili wajib, yaitu seorang istri, dengan catatan tidak dalam keadaan pisah ranjang, pisah meja, maka hukum menentukan bahwa domisili seorang istri adalah sesuai dengan domisili suami. Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Domisili yang dipilih atau pilihan, Gezogen Wohnplatz, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu domisili yang dipilih undang-undang dan domisili yang dipilih secara bebas dalam melakukan perbuatan hukum. Kata domisili berasal dari kata domicile atau Wohnplatz yang bermakna tempat tinggal. Lalu, apakah perbedaan domisili dan alamat tempat tinggal? Contoh kasus pertama. Erika adalah orang asli Bandung yang berdomisili di Dago, Bandung. Saat ini, dia sedang bekerja menjadi teller bank di Jakarta. Di Jakarta, dia tinggal bersama neneknya di Jalan Pancoran Timur 9, nomor 36. Berdasarkan contoh kasus tersebut, yang menjadi domisili Erika adalah Dago, Bandung, sedangkan Pancoran adalah alamatnya. Berbicara mengenai domisili, ternyata domisili memiliki dua aspek umum, yaitu yang pertama manusia dan yang kedua badan hukum. Dalam aspek manusia, domisili diartikan sebagai tempat tinggal atau bisa disebut dengan kediamannya yang sah. Sedangkan dalam aspek hukum, domisili adalah tempat di mana seseorang dianggap senantiasa berada atau hadir untuk melaksanakan kewajibannya dan juga mendapatkan hak-haknya. Contoh kasus kedua adalah antara seorang perempuan bernama Purnima Rahlan dan seorang laki-laki bernama Jonathan Klein, warga negara Amerika Serikat, menikah pada tahun 1997 dan kemudian pindah ke Indonesia dan berdomisili di Indonesia selama 7 tahun lamanya. Pada tahun 2007, Purnima mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Purnima dan Jonathan memiliki harta kekayaan yang berada di Amerika Serikat dan Indonesia. Dasar-dasar yang digunakan oleh Purnima dan kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan adalah sertifikat nikah. Sertifikat nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah Philadelphia dan dengan alasan bahwa Jonathan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Purnima. Pada awalnya, pemohon mengajukan gugatan perceraian pengalihan hak asuh anak dan perlindungan atas pemohon, anak, dan orang tua pemohon. Namun, menurut termohon, gugatan dan permohonan tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan di Indonesia dikarenakan si pemohon hanya berbekal sertifikat nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah Philadelphia, sehingga hukum Indonesia tidak dapat mengakui pernikahan antara keduanya. Dan menurut hukum Indonesia, jika ingin mengajukan gugatan perceraian, pernikahan tersebut harus diakui oleh hukum Indonesia. Jadi, termohon hanya mengajukan gugatan mengenai peralihan hak asuh anak dan perlindungan terhadap pemohon, anak, dan orang tua pemohon.
Nah, berdasarkan contoh kasus tersebut, bagi warga negara asing yang sudah menikah dan kemudian berdomisili di Indonesia, harusnya mendaftarkan perkawinan mereka agar dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri Indonesia. Itulah salah satu arti penting domisili atau tempat tinggal bagi seseorang, yaitu menentukan apakah seseorang dapat berurusan di pengadilan negeri atau pengadilan agama yang berwenang menyelesaikan perkaranya, yaitu pengadilan yang daerah hukumnya mengikuti tempat tinggal tergugat. Sekian video dari saya mengenai domisili atau tempat tinggal. Semoga video saya dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.